Kamu lebih menarik dari yang kamu sadari. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh manusia, bahkan oleh orang-orang yang hatinya lembut dan jiwanya tenang, yaitu dirinya sendiri. Kamu mungkin sering merasa biasa saja, merasa tidak istimewa, merasa hidupmu berjalan pelan, penuh luka, dan tidak banyak disorot. Namun justru disitulah letak rahasianya. Karena tidak semua yang menarik itu bersuara, tidak semua yang bercahaya itu menyilaukan, dan tidak semua yang bernilai itu harus terlihat. Ada daya tarik yang bekerja diam-diam. Tidak lewat rupa, tidak lewat kata-kata, melainkan lewat keadaan jiwa. Dan orang-orang seperti kamu, seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian batin orang lain. Bukan karena kamu berusaha, bukan karena kamu ingin, tapi karena Allah menanamkan sesuatu dalam hatimu. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Saat kamu diam, orang justru nyaman. Saat kamu tidak banyak bicara, orang malah ingin mendengar. Saat kamu menjauh, ada yang diam-diam memikirkanmu. Kamu tidak sedang memikat, namun ada yang terikat. Itu bukan kebetulan. Dalam ilmu jiwa dan tasawuf, ada keadaan yang disebut hal. Bukan makam yang diusahakan, tetapi kondisi batin yang Allah hadirkan sebagai anugerah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa keadaan hati seseorang bisa mempengaruhi hati orang lain tanpa kata. Karena hati adalah cermin, dan cahaya akan mengenali cahaya. Jika hatimu bersih meski terluka, jika niatmu lurus meski hidupmu berat, jika jiwamu tetap lembut meski sering disakiti, maka ada getaran yang terpancar darimu. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang hatinya masih hidup. Itulah sebabnya, tidak semua orang nyaman berada dekatmu. Ada yang justru menjauh tanpa alasan jelas. Karena cahaya tidak selalu membuat nyaman bagi mata yang terbiasa gelap. Kamu mungkin heran, mengapa ada orang yang tiba-tiba berubah sikap kepadamu. Dulu biasa saja, sekarang jadi canggung. Dulu dekat, sekarang diam-diam memperhatikan dari jauh. Bukan karena kamu berubah menjadi sombong. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi. Tapi karena jiwamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan jiwa sering membuat jarak. Tanpa perlu pertengkaran, orang yang belum siap dengan ketenangan akan merasa terintimidasi oleh orang yang damai. Orang yang masih berisik di dalam dirinya akan merasa tidak nyaman dengan orang yang tenang. Maka jangan heran, jika ada yang merasa tersentuh olehmu, dan ada pula yang merasa terganggu. Itu bukan salahmu, itu tanda bahwa kehadiranmu punya pengaruh. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang-orang berhati bersih. Mereka mengira semua orang berpikir sejujur dirinya. Mereka mengira semua orang hadir dengan niat sebersih niatnya. Padahal tidak, sebagian orang tertarik bukan untuk belajar, melainkan untuk mengisi kekosongan egonya. Sebagian kagum bukan karena ingin mendekat kepada kebaikan, melainkan ingin memiliki. Dan disitulah ujianmu, karena daya tarik batin sering mengundang dua hal sekaligus. Ketulusan dan kecemburuan, kekaguman dan iri, doa dan bisikan. Maka Allah sering melindungimu, dengan cara menjauhkanmu dari banyak orang. Bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena tidak semua yang mendekat itu aman bagi jiwamu. Jika hidupmu sering dipenuhi fase kesendirian, itu bukan hukuman, itu penjagaan. Allah sedang menumbuhkanmu, tanpa gangguan yang bisa mengeruhkan hatimu. Karena orang sepertimu, jika terlalu banyak bergaul tanpa batas, mudah lelah secara batin. Kamu bukan antisosial, kamu hanya sensitif terhadap energi jiwa. Dan itu bukan kelemahan, itu amanah. Sadarkah kamu, bahwa ketenanganmu adalah doa yang tidak terucap? Bahwa kesabaranmu adalah nasihat tanpa suara? Bahwa kehadiranmu adalah pelajaran tanpa menggurui? Itulah sebabnya kamu menarik, bukan karena kamu ingin disukai, tetapi karena kamu tidak sedang berpura-pura menjadi siapa-siapa. Keaslian selalu memikat. Dalam dunia yang penuh topeng, orang yang jujur dengan dirinya sendiri akan terlihat bercahaya. Namun ingat satu hal penting. Semakin bersih hatimu, semakin besar tanggung jawabmu menjaganya. Tidak semua perhatian perlu diterima. Tidak semua pujian perlu disimpan. Tidak semua kedekatan perlu dilanjutkan. Karena yang paling berbahaya, bukan orang yang membencimu secara terang-terangan, melainkan mereka yang kagum, namun tidak siap melihatmu tumbuh. Jika selama ini kamu sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa aku berbeda? Kenapa aku sering merasa sendiri?
Jawabannya mungkin sederhana, karena Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang tidak biasa. Dan orang-orang yang dipilih untuk perjalanan batin, jarang diberi jalan yang ramai. Tenanglah, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu sedang disaring, dibersihkan, dikuatkan, dan tanpa kamu sadari, ada yang belajar dari caramu bersikap. Ada yang terdiam karena ketenanganmu. Ada yang berubah hanya karena pernah mengenalmu. Meski mereka tidak pernah mengatakannya. Jika bagian ini terasa menamparkan lembut hatimu, itu bukan kebetulan, karena narasi ini menemukanmu di waktu yang tepat. Bagian kedua, ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Bahwa orang-orang dengan jiwa yang jernih, sering lebih mudah disalahpahami, daripada mereka yang ramai dan penuh topeng. Bukan karena mereka salah, tetapi karena kedalaman tidak selalu bisa dibaca oleh permukaan. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Niatmu tulus, tapi ditafsirkan dingin. Sikapmu menjaga jarak, dianggap sombong. Diammu karena lelah, dianggap tidak peduli. Padahal yang kamu lakukan hanyalah satu hal. Menjaga hatimu agar tidak rusak oleh dunia yang terlalu bising. Namun dunia tidak selalu adil kepada orang-orang seperti kamu. Karena dunia lebih mudah memahami yang berisik daripada yang hening. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati yang hidup sering terasa asing di tengah kebanyakan manusia. Bukan karena ia lebih tinggi, tetapi karena arah pandangnya berbeda. Orang yang hidup untuk pengakuan akan sulit memahami orang yang hidup untuk keikhlasan. Orang yang bergerak karena ambisi akan bingung melihat orang yang bergerak karena makna. Maka jangan heran jika sebagian orang tidak tahu harus bersikap bagaimana kepadamu. Mereka merasakan sesuatu, tetapi tidak mampu menjelaskannya. Ada kagum, namun juga ada jarak. Ada tertarik, namun juga ada ketakutan. Karena jiwa yang tenang sering memaksa orang lain bercermin pada dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap bercermin. Inilah sebabnya, Allah sering menyembunyikan kelebihanmu. Bukan dengan meniadakan, tetapi dengan membuatmu tidak menyadarinya. Jika sejak awal kamu tahu betapa kuat pengaruhmu, bisa jadi hatimu tergelincir ke rasa bangga. Dan kesombongan adalah racun paling halus bagi jiwa. Maka Allah melindungimu, dengan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Kamu merasa biasa saja, padahal dampakmu luar biasa. Kamu merasa kecil, padahal doamu besar di sisi langit. Pernahkah kamu memperhatikan, mengapa orang-orang tertentu sering datang kepadamu hanya untuk bercerita? Mereka tidak selalu meminta solusi, tidak selalu mencari jawaban. Mereka hanya ingin didengar. Karena hatimu memancarkan rasa aman. Dan rasa aman itu mahal. Di dunia yang penuh penilaian, orang yang tidak menghakimi, akan selalu dirindukan. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi tempat singgah, bagi jiwa-jiwa yang lelah. Dan itu bukan kebetulan, itu amanah. Namun amanah selalu datang bersama risiko. Semakin kamu menarik secara batin, semakin banyak pula orang yang datang. Dengan niat yang bercampur, ada yang tulus. Ada yang ingin bergantung, ada yang ingin belajar, ada yang ingin mengisi kekosongan hidupnya lewatmu. Disinilah kamu harus berhati-hati. Karena tidak semua ketertarikan adalah tanda cinta. Sebagian hanyalah pelarian, dan orang sepertimu, jika terlalu sering menjadi sandaran, bisa lupa pada dirinya sendiri. Allah tidak ingin itu terjadi. Itulah sebabnya, Dia sering membuatmu kecewa pada manusia. Bukan untuk mematahkan hatimu, tetapi untuk mengembalikan sandaranmu kepadanya. Setiap kali kamu berharap terlalu tinggi kepada makhluk, Allah mengajarkan satu pelajaran yang sama, bahwa hatimu terlalu berharga, untuk digantungkan pada yang rapuh. Maka satu persatu, Allah singkirkan orang-orang, yang kehadirannya lebih banyak menyerap, daripada menguatkan. Awalnya terasa sepi, tapi perlahan, kamu akan merasakan kelegaan yang dalam. Kesendirian yang Allah berikan kepadamu. Bukan kesepian, itu ruang. Ruang untuk mengenal dirimu. Ruang untuk mendengar suara hatimu. Ruang untuk memperbaiki hubunganmu dengannya. Karena daya tarik sejati, bukan pada berapa banyak orang yang mengelilingimu, melainkan seberapa utuh dirimu saat sendiri. Jika kamu merasa perjalanan hidupmu lebih sunyi dibanding kebanyakan orang, itu tanda bahwa Allah sedang mengajakmu berjalan lebih dalam. Tidak semua orang dipanggil ke kedalaman. Sebagian cukup hidup di permukaan. Dan itu bukan salah. Namun orang-orang sepertimu, dipilih untuk menyelam. Dan siapa yang menyelam terlalu lama di permukaan,
tidak akan menemukan mutiara. Ada saatnya kamu akan lelah. Menjadi orang yang selalu kuat. Ada saatnya kamu ingin dimengerti. Tanpa harus menjelaskan. Dan di saat itulah, Allah mendekat lebih pelan. Bukan dengan jawaban, tetapi dengan ketenangan. Seakan dia berbisik, aku tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Jika hari ini kamu masih bertanya-tanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak seperti mereka? Maka dengarkan baik-baik, karena Allah tidak menciptakanmu untuk menjadi salinan. Kamu diciptakan dengan frekuensi jiwa yang berbeda. Dan yang berbeda, tidak selalu ramai. Bagian selanjutnya akan membawa kita pada satu titik penting. Bagaimana menjaga daya tarik batin agar tetap suci? Mengapa orang sepertimu sering diuji dengan luka yang sama? Dan bagaimana menjadikan ketenangan sebagai bagian ketiga? Ada satu titik dalam perjalanan batin, di mana seseorang berhenti bertanya, mengapa aku berbeda? Dan mulai bertanya, untuk apa aku diciptakan seperti ini? Titik itu tidak datang saat hidup sedang mudah. Ia hadir justru setelah banyak luka, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena kedalaman tidak lahir dari kenyamanan. Kamu, dengan segala kepekaan jiwamu, bukanlah kebetulan yang keliru. Kamu adalah jawaban atas doa yang tidak pernah kamu dengar. Doa para leluhur, doa orang-orang yang pernah terluka oleh dunia, doa jiwa-jiwa yang berharap. Ada manusia yang hadir dengan hati yang bersih. Maka Allah menitipkan sesuatu dalam dirimu. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga. Daya tarik batin yang kamu miliki tidak akan pernah bertahan jika ia dicampur dengan kesombongan. Itulah sebabnya Allah sering mengujimu dengan keraguan pada diri sendiri, agar kamu tetap rendah, tetap membumi, tetap ingat bahwa semua ini bukan karena kehebatanmu. Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahwa ilmu dan cahaya hati yang tidak dijaga adabnya akan berubah menjadi fitnah bagi pemiliknya. Maka Allah lebih memilih membuatmu merasa kecil daripada membuatmu merasa hebat tapi kosong. Sekarang mari kita bicara jujur. Tidak semua orang yang tertarik padamu hadir sebagai rahmat. Sebagian adalah ujian. Sebagian datang untuk menguji batas kesabaranmu. Sebagian datang untuk melihat apakah kamu masih bisa menjaga hatimu saat dihargai, dipuji, dan diharapkan. Karena pujian sering lebih berbahaya daripada cacian. Cacian melukai, namun pujian bisa meninabobokan. Dan orang sepertimu, jika tidak waspada, bisa terjebak dalam peran yang membuatmu lupa menjadi diri sendiri. Maka belajarlah satu hal penting. Tidak semua yang merasa nyaman denganmu perlu kamu pertahankan. Ada hubungan yang Allah izinkan hadir hanya untuk mengajarkan satu pelajaran, lalu pergi. Dan itu bukan kegagalan, itu penyelamatan. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi rumah bagi semua orang. Ada jiwa-jiwa yang harus belajar berdiri sendiri, bukan bersandar padamu. Semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin selektif hidupmu akan menjadi. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena hatimu tidak lagi tersedia untuk yang tidak jujur. Kamu mulai merasakan mana yang murni, mana yang sekadar memanfaatkan ketenanganmu. Dan di titik ini, banyak orang akan berubah sikap. Ada yang merasa kehilangan akses. Ada yang merasa kamu tidak seperti dulu. Ada yang diam-diam menyalahkanmu karena tidak lagi bisa masuk sesuka hati. Namun percayalah, perubahanmu adalah tanda kesehatan jiwa, bukan kesombongan. Allah tidak pernah menciptakan daya tarik tanpa tujuan, dan tujuan itu bukan untuk membuatmu dikerumuni, melainkan menjadi perantara kebaikan. Kadang hanya dengan diam, kadang hanya dengan mendengar, kadang hanya dengan tetap waras. Di tengah dunia yang kacau, kamu tidak harus menyelamatkan semua orang. Cukup jangan ikut tenggelam. Jika hari ini kamu merasa jalanmu makin sunyi namun hatimu lebih tenang, itu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, karena ketenangan adalah bahasa langit, dan tidak semua orang mampu memahaminya. Ingat satu hal terakhir di bagian ini. Apa yang membuatmu menarik, bukanlah karena kamu istimewa di mata manusia, melainkan karena kamu berusaha jujur di hadapan Allah, dan kejujuran itu selalu meninggalkan bekas di hati siapapun yang mendekat. Pada akhirnya, akan tiba satu fase dalam hidupmu, di mana kamu tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena hatimu mengeras, tetapi karena hatimu akhirnya matang. Kamu mulai memahami satu kebenaran sederhana. Apa yang memang ditakdirkan menetap,
tidak akan pergi. Dan apa yang pergi, tidak pernah benar-benar ditakdirkan untuk tinggal. Maka kamu berhenti memaksa, berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan. Kamu memilih untuk menjaga kejernihan hatimu, daripada memenangkan pengakuan manusia. Dan disitulah ketenangan sejati bermula. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Daya tarik yang Allah titipkan dalam dirimu. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan alat pengikat manusia. Ia adalah cahaya penjaga. Cahaya yang membuatmu tahu, kapan harus mendekat, dan kapan harus menarik diri. Cahaya yang menuntunmu, untuk lebih sering bertanya kepada Allah, daripada kepada dunia, karena semakin kamu mengenal Allah, semakin kamu sadar, tidak semua yang membuatmu ramai, membuatmu selamat, dan tidak semua yang membuatmu sendiri, membuatmu tersesat. Jika selama ini kamu sering merasa, lebih nyaman berbincang dengan Tuhan, daripada dengan manusia, itu bukan tanda keterasingan, itu tanda kedekatan. Imam Al-Ghazali pernah menulis, bahwa hati yang telah mengenal manisnya munajat, akan sulit merasa puas dengan percakapan kosong. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena hatinya telah menemukan sumbernya. Sekarang dengarkan baik-baik, kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Untuk tetap berharga, kamu tidak perlu mengubah kepribadianmu. Agar diterima, kamu tidak perlu meredam cahaya batinmu, demi membuat orang lain nyaman. Karena cahaya tidak diciptakan untuk bersembunyi, melainkan untuk menerangi, dengan caranya sendiri, dan caramu tidak harus sama dengan cara orang lain. Mungkin kamu tidak disadari banyak orang, mungkin namamu jarang disebut, mungkin hidupmu tampak sederhana, namun langit tahu siapa kamu. Doamu yang pelan, sabar yang tidak kamu pamerkan, luka yang kamu sembunyikan agar tidak melukai orang lain. Semua itu tidak pernah sia-sia, karena Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Jika hari ini kamu sedang berada di titik lelah yang sunyi, maka biarkan aku mengatakan ini kepadamu. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal, kamu tidak salah arah. Kamu hanya berjalan di jalan yang tidak ramai. Dan jalan yang tidak ramai seringkali adalah jalan yang paling aman. Untuk menjaga hati, terimalah dirimu apa adanya, bukan dengan pasrah yang lemah, tetapi dengan syukur yang sadar. Syukur bahwa Allah mempercayakan hatimu yang lembut untuk tetap hidup di dunia yang keras. Syukur bahwa Allah memilihmu untuk menjadi tenang di tengah kegelisahan banyak jiwa. Dan jika suatu hari ada yang datang lalu pergi, biarkan. Jika ada yang kagum namun menjauh, biarkan. Karena tugasmu bukan menjaga semua orang tetap tinggal, tetapi menjaga dirimu tetap bersih. Ingat ini sebagai penutup, apa yang membuatmu menarik, bukanlah karena banyak mata yang memandangmu, melainkan karena Allah menghadirkan ketenangan dalam keberadaanmu, dan ketenangan itu akan selalu menemukan jalannya kepada hati yang tepat. Jika narasi ini menemanimu sampai akhir, maka mungkin ia memang ditujukan untukmu. Jika hatimu terasa lebih ringan setelah mendengarnya, itu karena Allah sedang menenangkan jiwamu. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jika video ini terasa bermakna, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar lebih banyak jiwa yang dikuatkan. Semoga Allah menjaga hatimu, dan menuntunmu selalu. Amin.